Selamat pagi saya ucapkan bagi seluruh jemaat Bapak Ibu dimanapun kita berada. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur pagi hari ini buat pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih kemurahan-Mu yang Tuhan selalu nyatakan bagi kami. Kami bersyukur tuntunan Tuhan, kekuatan, kesehatan Tuhan berikan sampai hari ini. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan pimpin sertai kami. Kami percaya firman Tuhan yang kami terima pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu dimanapun kita berada, pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya pilih dari Yeremia 18 ayat 1 sampai 17. Tapi kita akan baca di Yeremia 1 ayat yang ke-10. Bunyi firman Tuhan demikian, "Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam." Israel adalah bangsa yang luar biasa. Karena mereka adalah umat yang khusus dipilih oleh Allah. Mereka disebut bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, bangsa yang sangat disayang. Seperti yang dikatakan di dalam Ulangan 7 ayat 6 sampai 7. Mereka sangat diperhatikan oleh Tuhan karena mereka berharga di mata Tuhan. Tetapi meskipun demikian, bukan berarti mereka terbebas dari proses atau pembentukan dari Tuhan. Untuk menjadi umat yang dipilih dan siap dipakai oleh Tuhan, harus mau untuk diproses dan dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Bangsa Israel diproses oleh Allah di Mesir selama 400 tahun lebih. Seperti yang dikatakan di Kejadian 15 ayat 13. Sehingga pada akhirnya yang tersisa itu masuk ke tanah Kanaan, dan melalui keturunan mereka lahirlah seorang juru selamat. Bapak Ibu jemaat JSS yang sama dikasihi Tuhan, melalui kisah perjalanan bangsa Israel, kita pelajari ada 3 hal penting yang berkaitan dengan rancangan Tuhan atas hidup orang percaya. Yang pertama yaitu dipilih. Sebagai contoh, Abraham dipilih dari tengah-tengah suku bangsanya, dibawa keluar dan dipisahkan dari keluarganya untuk menjadi bapa orang beriman. Sekalipun sebelumnya tidak mempunyai anak, Abraham tetap percaya dan setia kepada panggilannya. Dalam proses pemilihan itu sendiri, seringkali orang jatuh tetapi Allah tidak membuangnya, tetapi diperbaharui olehnya dan dipakai kembali. Kedua, dibentuk. Pembentukan Tuhan atas bangsa Israel diwujudkan melalui berbagai macam peristiwa yang mereka alami. Seperti seorang tukang periuk membentuk bejana yang indah, maka demikianlah Allah membentuk bangsa Israel dan membentuk kita, orang-orang pilihannya sesuai dengan keinginan hatinya. Dan yang ketiga, dipakai. Melalui pemilihan yang ketat dan proses yang rumit, kita dijadikan seperti bejana yang indah dalam tangan Sang Penjunan. Tuhan yang membentuk hidup kita, tentu Ia tahu siapa kita, lebih dari kita sendiri. Dia akan memakai dan melengkapi kita sesuai dengan kemampuan dan karunia-karunia yang telah Ia anugerahkan dalam kehidupan kita. Semua karunia yang diberikan Allah kepada kita harus kita gunakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam proses pemilihan dan pembentukan, Tuhan tidak melihat hal-hal yang lahiriah, tetapi Dia melihat hati kita, seperti yang dikatakan dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Melalui pemilihan dan pembentukan, kita juga sedang dipersiapkan dan kemudian dipakai untuk suatu rencana yang besar. Untuk itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, relakanlah dan berikanlah hidupmu selalu diproses oleh Tuhan, karena kita percaya bahwa kita sedang dipilih
kita dibentuk dan akan dipakai oleh Tuhan menjadi orang-orang yang luar biasa, memberkati sekitar kita, memberkati gereja kita, memberkati bangsa kita. Berikanlah hidupmu mau dibentuk oleh Tuhan, karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang akan dipakai untuk kerajaannya. Puji Tuhan, itu firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini menjadi perenungan bahwasanya hidup kita ini adalah alat kemuliaan Tuhan. Biarlah ketika Tuhan memilih kita, ketika Tuhan membentuk kita, kita percaya bahwa akhirnya kita akan dipakai menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi bagian dalam pelayanan, menjadi bagian dalam rencana Tuhan, menjadi bagian dalam apapun yang Tuhan mau nyatakan bagi dunia ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini, mengingatkan kami betapa pentingnya hidup kami berharga di hadapan Tuhan. Tuhan sudah pilih kami, Tuhan yang akan membentuk kami, dan Tuhan yang akan pakai hidup kami menjadi alat Tuhan. Biarlah kehidupan kami setiap saat, setiap waktu boleh menjadi saksi Tuhan, menjadi terang dimanapun kami berada. Berkati setiap jemaat Tuhan pagi hari ini, apapun yang mereka lakukan, kami percaya tangan Tuhan yang penuh kuasa selalu menyertai mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.